Yes, balik lagi sama gue, Momo. Hari ini kita bakal bahas sejarah yang agak berani tapi edukatif banget. Siap-siap ya. Semua bermula tahun 1894 di Amerika. Thomas Edison rilis film The Kiss. Cuma adegan ciuman sih, tapi zaman itu udah bikin geger satu negara. Terus tahun 1896 di Prancis muncul film Le Coucher de la Mariée. Ini disebut film dewasa pertama di dunia, padahal cuma lepas baju doang guys. Masuk tahun 1900-an, produser film kayak Georges Méliès mulai eksperimen. Tapi pasar bawah tanah di rumah bordil Paris justru yang makin subur. Tahun 1915 di Amerika muncul A Free Ride. Ini era stack films atau filmnya tanpa suara, tanpa nama pemain, demi keamanan. Biasanya pakai proyektor 8 mm atau 16 mm. Bener-bener industri yang gelap pada masanya. Nah, ini dia titik baliknya. Tahun 1970-an disebut era Golden Age atau porno chick. Film dewasa mulai masuk ke bioskop umum secara legal. Tahun 1972, film Deep Throat jadi fenomena budaya. Jutaan orang antre di bioskop New York buat nonton. Gokil banget, untungnya sampai jutaan dolar. Nggak cuma itu, tahun 1973 ada The Devil in Miss Jones. Di era ini, filmnya beneran punya narasi cerita kuat dan anggaran produksi yang gede banget. Pada tahun 1976, Jepang sama Prancis kolaborasi bikin In the Realm of the Senses. Ini bukti kalau konten dewasa juga bisa jadi karya seni sinematografi. Masuk tahun 80-an, ada perang kaset, VHS lawan Betamax. Dan tebak, industri dewasa lah yang mutusin siapa pemenangnya dengan milih format VHS. Kenapa VHS menang? Karena durasinya lama dan murah. Sekarang orang nggak perlu malu lagi ke bioskop, tinggal setel aja di rumah. Privasi aman, bos. Akhir 90-an, internet dateng dan ngerusak segalanya. Model bisnis fisik hancur. Semua orang mulai pindah ke situs berlangganan digital yang makin gampang. Tahun 2006, muncul model tube sites kayak Pornhub. Konten jadi gratis gara-gara didukung iklan. Industri ini pun jadi berbasis data dan algoritma. Masuk tahun 2010 ke atas, teknologi VR mulai masuk. Batas antara kenyataan sama digital makin tipis. Pengalamannya jadi makin imersif banget. Parah. Sekarang ada platform kayak OnlyFans. Kreator punya kontrol penuh atas kontennya sendiri tanpa perlu studio gede. Bener-bener era desentralisasi nih. Gitu deh sejarahnya guys. Panjang juga ya. Intinya, tetap bijak pilih tontonan ya. Gue Momo, pamit dulu mau cari seblak. Bye-bye.